Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof hadir kembali dengan kisah Yu Legend, si anak SMA mantan tentara bayaran. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silakan ke halaman utama channel untuk melihat playlist Yu Legend dari episode pertama. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Legend diperiksa di kantor polisi. Ia kemudian diberitahu kalau terjadi kasus pembunuhan yang berjarak 1 kilometer dari tempat Legend berolahraga. Dalam hatinya, detektif Inwok merasa bingung. Kejadian kali ini persis seperti kasus pembunuhan sebulan yang lalu. Sambil mengetik, ia memberitahu Legend tidak perlu gugup. Ia hanya ingin memastikan beberapa hal karena identitasnya sudah dijamin. Detektif lalu bertanya, subjeknya bilang bahwa 2 hari lalu pada Jumat pagi pukul 5:30 ia sedang berolahraga lari. Legend mengiyakan. Detektif Inwok lanjut bertanya, apa dia berolahraga bersama seseorang? Atau ada orang yang paling berkesan di antara yang berpapasan dengannya? Legend menjawab dengan tenang, ia berolahraga sendirian. Dan karena saat itu masih pagi, hanya ada 4 orang yang berpapasan dengannya. Namun tak seorang pun dari mereka yang terlihat aneh, sampai berkesan dalam ingatannya. Detektif mencatat laporan itu, lalu melirik subjek dan berkata bahwa ia punya pertanyaan pribadi. Legend mempersilahkannya. Ia bertanya, apa alasan subjeknya selalu berlari pada waktu berbeda setiap harinya? Terlebih lagi, di jalan yang tak terpantau CCTV. Legend menanggapi, dia hanya berlari jika sedang ingin. Jadi tidak ada waktu tertentu. Dan dia tidak tahu jalan yang dilaluinya tak memiliki CCTV. Detektif lalu bertanya tentang rute yang berbeda setiap harinya. Legend menyela, berkata ia lebih suka berlari melewati rute baru daripada yang biasa dilalui. Namun, jalanan itu pun hampir tidak ada CCTV-nya. Legend bersikap bodoh, seolah tak tahu itu. Detektif merasa aneh. Setiap hari, anak ini berlari di waktu yang berbeda dan melewati tempat yang tidak memiliki CCTV. Seolah berusaha sebisa mungkin tidak tertangkap kamera CCTV. Ditambah, biasanya seseorang memilih rute yang biasa dilalui. Tapi bocah ini malah berlari dengan rute yang berbeda. Detektif menatap matanya. Sorot mata itu terlihat sangat tenang. Sekalipun dia tidak terlibat dalam kasus ini, sorot matanya tak menunjukkan ketegangan atau ketakutan akan terlibat dalam kasus yang tak terduga. Dia bahkan tidak gelisah sedikit pun. Detektif mulai curiga. Apa masuk akal bocah ini seorang murid SMA? Tiba-tiba, seseorang memanggil Legend. Keduanya menoleh. Terlihat Mayor Kang yang sedang keheranan. Detektif sedikit heran. Apa Mayor mengenal anak itu? Mayor mengiyakan dan bertanya, apa orang yang dibicarakannya tadi adalah anak itu? Detektif membenarkan. Mayor tersenyum dan menjamin kalau bukan anak itu pelakunya. Sang detektif tak membantah. Lagi pula, ia hanya ingin bertanya dan anak itu sangat kooperatif. Legend mengangguk mendengar itu. Keduanya akhirnya keluar. Mayor berpikir Legend kaget, namun ternyata tidak. Detektif tadi memberitahunya, dia kebetulan melihat seseorang yang suka menghindari CCTV di sekitar TKP. Jadi, meminta Mayor datang untuk berjaga-jaga. Legend membalas serius, berkata akan berusaha menghindari CCTV lebih baik lagi, agar tak lagi meninggalkan jejak sedikit pun. Mayor sedikit khawatir, karena bukan itu yang dia maksud. Legend juga terkejut, karena sepertinya Direktur G tidak tahu Mayor di sana. Sebenarnya G sudah bilang,
Namun Lejin tak mendengarnya. Mayor kemudian meminta untuk kedatangannya dirahasiakan. Dia hanya singgah sebentar karena ada misi. Lejin lalu bertanya, apa kunjungan ke kantor polisi juga terkait dengan misinya? Mayor mengiyakan. Iya. Lalu bertanya, apa Lejin masih mengingat Kyong? Lejin balik bertanya, apa maksud Mayor? Orang yang dipindahkan ke unit lain saat mereka baru saja bertemu? Mayor membenarkan, Kyong memang bertugas di unit lain sejak saat itu. Tapi kabarnya dia melarikan diri baru-baru ini. Sepertinya dia terlibat pelanggaran dan merasa akan ketahuan, jadi memilih kabur. Dulu anak itu selalu terlihat murung, itu sebabnya Mayor menjaganya. Padahal ia sempat merasa tenang karena anak itu punya kemampuan bagus dan bisa beradaptasi dengan baik. Sekilas, Mayor teringat masa lalu. Hari itu, Mayor melihat Kyong yang terduduk lesu dan menanyakan kondisinya. Sepertinya dia sibuk memikirkan hal lain selama pelatihan. Apa dia yakin bisa melewati pelatihannya? Kyong segera bangun dan menjawab tidak. Khawatir melihatnya, Mayor penasaran. Masalah apa yang dialaminya? Kyong memberitahu bahwa pergelangan kaki neneknya patah karena terpeleset di jalan. Ia terus kepikiran karena beliau tidak punya siapa-siapa selain dirinya. Mayor merasa prihatin, tapi tetap saja dia tidak bisa mengizinkannya keluar karena sedang dalam masa pelatihan. Kyong tertunduk lesu, tapi Mayor bilang akan meminta seorang kenalan untuk menemui neneknya. Dan mungkin saja kenalan itu mau menjaga neneknya sampai pulih. Ekspresi Kyong langsung berubah. Ia tak percaya. Mayor meyakinkan dan memintanya jangan sampai terluka karena memikirkan hal lain saat berlatih. Kyong merasa terharu karena itu. Setelah itu, Kyong dan Mayor diutus dalam satu misi. Di sana Kyong terluka parah dan sudah menyerah, meminta untuk ditinggalkan. Namun Mayor bersikeras menyelamatkannya, berkata dia harus menemui sang nenek yang sedang menunggu. Bukankah alasannya menjadi tentara agar dia dan nenek bisa tinggal bersama di rumah dinas? Mayor berjanji akan mengantarkan Kyong menemui neneknya. Setelah misi itu, Kyong terluka parah dan harus dirawat. Di sana ia bertanya, apa boleh memanggil Mayor sebagai kakak? Mayor bercanda mengatakan dia lebih tua. Sudah seharusnya dia dipanggil kakak. Ditambah ada banyak orang yang ingin memanggilnya kakak. Kyong hanya tersenyum mendengar itu. Kembali ke masa kini, Lejin memberitahu alasannya diperiksa karena kasus pembunuhan. Dan sepertinya Mayor juga sudah mengetahui tentang itu. Mayor kembali membenarkan dan memberitahu kalau pelakunya adalah Kyong. Dan dia jugalah yang melakukan pembunuhan sebulan lalu. Tujuan Mayor datang ke sana untuk menangkapnya sebelum ditangkap orang lain. Lejin terdiam. Malam itu, Lejin pergi menemui Ketua Cha yang terkejut melihatnya. Bertanya, apa yang membawa si bocah datang ke sana? Di bar miliknya, Ketua Cha berbicara dengan Lejin, memberitahunya bahwa korban pembunuhan baru-baru ini adalah seseorang yang dikenalnya secara tidak langsung. Korban itu terkenal karena kemampuannya di bidang tertentu dan selalu menyelesaikan pekerjaannya dengan rapi. Ketua Cha mengungkap bahwa ia mengetahui fakta ini secara tidak sengaja saat bekerja bersama anggota dewan Kim In Bei. Ia baru menyadari bahwa korban bukanlah gangster seperti yang diduga, melainkan seseorang yang diam-diam menangani urusan wakil presiden direktur Shin Gyeol, ayah dari Shin Ji, atasan Lejin. Mendengar itu, Lejin teringat sekilas pertemuan pertamanya dengan wakil presiden direktur Shin. Ketua Cha melanjutkan, mengatakan bahwa meskipun semua orang berusaha menutupi hal ini, ada rumor bahwa kasus pembunuhan beberapa bulan lalu juga terkait dengan salah satu anak buah wakil presiden direktur Shin.
Sambil berdiri, Legend mengucapkan terima kasih atas informasi tersebut. Tetapi, Ketua Cha memperingatkan bahwa masalah ini sebaiknya tidak diurus lebih jauh. Ketua Cha menambahkan bahwa ia tidak mengerti mengapa Legend, seorang siswa SMA, begitu tertarik pada persoalan ini. Legend tidak memberikan tanggapan dan segera pergi. Di luar, tanpa sengaja, Legend berpapasan dengan detektif Go Idu yang tampak terkejut melihatnya di sana. Ketua Cha yang ikut keluar juga terlihat bingung dan bertanya alasan kedatangan detektif ke tempatnya. Detektif menjelaskan bahwa ia datang untuk menanyakan sesuatu kepada Ketua Cha. Ketua Cha dengan sigap mempersilahkan detektif Go masuk ke dalam, sambil menepuk bahu Legend dan mengatakan bahwa ia baru saja keluar untuk suatu urusan. Legend hanya melihat sekilas sebelum berjalan pergi. Detektif Go terlihat ingin bertanya, tetapi Ketua Cha mendesaknya untuk segera masuk karena dia tidak memiliki banyak waktu. Detektif hanya bisa memandangi Legend yang perlahan menjauh. Di sisi lain, Shin Gyeol baru saja menerima laporan dari asistennya bahwa pelaku pembunuhan terbaru adalah Kim Kyong. Asisten itu yakin berdasarkan metode dan bekas luka di tubuh korban. Mendengar laporan itu, Shin Gyeol menghela nafas panjang. Ikan kecil yang tidak kita singkirkan dulu sekarang malah jadi masalah, gumamnya. Sang asisten melanjutkan, mengatakan bahwa para agen telah dikerahkan untuk mengajar Kyong. Gyeol tampak semakin pusing. Ia menyadari situasinya semakin mendesak. Terlebih, Kang Hamchan juga dikabarkan sedang bergerak. Sang asisten membenarkan, menambahkan bahwa Hamchan bahkan mengambil cuti dari militer demi mencari Kim Kyong secara diam-diam. Gyeol tersenyum pahit, menyebut menantunya itu sebagai sumber masalah yang tak ada habisnya. Sementara itu, Mayor Kang terlihat berjuang mendaki sebuah gunung. Ia mendengar kabar tentang sebuah rumah tua di puncaknya. Ia teringat Kyong pernah bercerita bahwa jika neneknya masih hidup saat ia keluar dari militer, ia akan tetap tinggal di apartemen. Namun, jika ia sendirian, ia ingin menetap di tempat yang tenang dan jarang didatangi orang, seperti desa terpencil di pegunungan. Mayor Kang akhirnya tiba di depan rumah kecil itu, tetapi ia merasa ragu apakah Kyong ada di sana. Ia sempat bertanya kepada agen properti di kaki gunung yang memberitahunya bahwa seorang pemuda memang menyewa rumah tua di atas sana. Saat ia mendekat, terdengar suara ceklek dari pintu depan. Kyong muncul sambil menodongkan pistol ke arahnya. Mayor Kang mencoba berbicara, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Kyong mengancamnya untuk pergi. Mayor Kang tetap tenang, membujuknya untuk menyerahkan diri, berjanji akan membantu. Namun Kyong menolak, bahkan memperingatkan bahwa ia tidak segan membunuh Mayor Kang jika ia terus berbicara tentang mendiang neneknya. Suasana semakin tegang ketika tiba-tiba terdengar suara dari arah lain. Kyong dan Mayor Kang menoleh. Melihat sekelompok pria mendekat, Kyong langsung menyadari bahwa Mayor telah diawasi. Setelah melontarkan peringatan terakhir agar Mayor tidak ikut campur lagi, ia segera melarikan diri. Mayor mencoba mengejar, tetapi salah satu pria itu menghentikannya. Dengan kesal, Mayor bertanya, siapa mereka? Salah satu pria menunjukkan kartu identitasnya, memperkenalkan diri sebagai anggota NIS. Pria itu meminta Mayor untuk ikut dengannya untuk menjelaskan mengapa ia yang sedang cuti bertemu dengan seorang buronan. Dari kejauhan, Legend diam-diam mengamati semua yang terjadi. Keesokan harinya,
Mayor Kang terlihat berjalan dengan langkah lesu. Prianis itu akhirnya melepaskannya dengan syarat ia segera kembali ke unitnya dan tidak lagi ikut campur. Jika Mayor melanggar, bahkan keluarganya tidak akan bisa melindunginya. Mayor merasa menyesal. Jika saja ia lebih berhati-hati, ia mungkin bisa berbicara lebih lama dengan Kyong. Tiba-tiba, seseorang memanggilnya. Saat menoleh, ia melihat Lee Jin berdiri menunggunya. Mereka berjalan bersama, dan Mayor bertanya, apakah Lee Jin mengikutinya? Lee Jin membenarkan. Mayor meminta Lee Jin tetap tenang karena kini ia harus kembali ke unitnya, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan. Namun, Lee Jin mengungkapkan bahwa semua korban Kyong ternyata memiliki hubungan dengan Wakil Presiden Direktur Shin. Mayor terkejut menyadari maksud Lee Jin bahwa semua korban terkait dengan ayah mertuanya. Hal ini membuat Mayor memahami alasan Kyong mengancamnya. Ketika Lee Jin bertanya apa yang ingin Mayor lakukan, Mayor mengaku bahwa ia awalnya ingin Kyong menyerahkan diri. Namun semakin banyak keanehan yang terungkap dan ia yakin Kyong bukanlah tipe orang yang melakukan hal seperti ini tanpa alasan. Ia hanya ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada Kyong. Setelah mendengar itu, Lee Jin mengangguk dan pergi meninggalkan Mayor. Di suatu tempat, terlihat Kyong sedang sibuk merapikan tasnya. Ia mengambil paspor miliknya, lalu melihat foto Wakil Presiden SW, Shin Gyeol. Ia menggeram, bajingan itu juga terlibat dalam masalah ini. Tiba-tiba terdengar suara dari pintu. Kyong refleks berbalik dan bersiap menembak. Lee Jin dengan cepat menerjang sambil menghindari tembakan dan berhasil menghantam dagu lawannya. Kyong berusaha membalas, tapi serangannya dihentikan. Ia kembali menyerang, mengenai perut Lee Jin dan membuatnya terlepas. Ia lalu dengan cepat menodongkan pistolnya. Namun, Lee Jin memaksa maju, membuat Kyong terpaksa menembak. Tapi, lagi-lagi dihindari oleh Lee Jin. Kyong dibuat heran dan tak sempat bereaksi saat Lee Jin muncul di belakang dan menjatuhkannya. Ia kemudian ditinju berkali-kali sampai pistolnya terjatuh. Situasinya berubah. Sekarang Lee Jin balik menodongkan pistol ke arah Kyong. Kondisi Kyong terlihat buruk. Dia mengumpat, penasaran apa Shin Gyeol yang mengirimnya. Lee Jin tak menjawab, mengatakan mulai sekarang Kim Kyong harus menjawab pertanyaannya. Ia akan melepaskan Kyong jika menjawab dua pertanyaannya. Kyong tak percaya, tapi Lee Jin tetap bertanya, apa alasan Kyong melakukan pelanggaran di militer? Kyong tak bisa membantah. Ia punya bukti yang jelas bahwa Kyong melakukannya. Dia hanya perlu memberitahu alasannya. Kyong heran kenapa dia ditanyakan tentang itu. Lee Jin menginjak kakinya dan memaksanya menjawab. Namun Kyong malah tersenyum seolah tak tahu apapun. Lee Jin melirik ke samping melihat foto Shin Gyeol dan paspor. Lalu bertanya, apa alasan Kyong membunuh orang-orang yang berkaitan dengan Shin Gyeol baru-baru ini? Kyong nampak terkejut, tak percaya itu pertanyaannya. Tapi Lee Jin membenarkan. Kyong mulai bingung. Bukankah seharusnya ia bertanya tentang orang yang berkaitan dengannya atau fakta yang diketahuinya? Lalu, ia juga sudah tahu tentang dirinya. Rasanya tidak mungkin dia berpikiran Kyong akan menjawab hanya karena menginjak kakinya. Kyong akhirnya sadar dan bertanya, dia bukan orang suruhan Shin Gyeol, kan? Namun kakinya ditekan. Lee Jin berkata dialah yang mengajukan pertanyaan. Kyong hanya perlu menjawabnya.
dan jawaban-jawaban itu tidak akan jadi masalah baginya. Kyong menyerah dan mulai buka mulut tentang alasannya melakukan pelanggaran. Bukankah itu jelas? Tentu saja demi uang. Dan dia tidak membunuh orang-orang yang berkaitan dengan Shin Gyeol, namun hanya orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran. Setelah itu, dia baru mengetahui mereka ada kaitannya dengan Shin Gyeol. Lejin lalu berkata yang terakhir, Kyong sudah menduga ini. Mana mungkin dia akan dilepaskan setelah menjawab 2 pertanyaan. Lejin memberitahu jika ini bukan paksaan, jadi tak ada hubungannya. Dia menyarankan Kyong untuk menyerahkan diri. Perkataan itu membuat Kyong tersentak. Ia berteriak, heran kenapa orang itu menyuruhnya untuk menyerah diri. Namun sesaat kemudian dia teringat dengan Mayor. Lalu bertanya, apakah Lejin orang suruhan Mayor? Tapi tak ada jawaban. Sementara itu, di kantornya, Mayor terlihat gelisah saat tiba-tiba ponselnya berdering. Dia segera mengangkatnya dan mendengar suara Kyong dari sana. Mayor khawatir dan bertanya, di mana dia? Kyong tak menjawab dan berkata, tadi dia tidak bisa menceritakan semuanya secara jelas pada orang yang Mayor kirim. Mayor heran dan menduga orang yang dimaksud adalah Lejin. Kyong melanjutkan berkata dialah yang melakukan pelanggaran. Neneknya sakit dan dia harus mempekerjakan seseorang untuk merawat beliau. Jadi dia butuh banyak uang. Dan pembunuhan 2 orang beberapa waktu lalu terjadi karena mereka tidak membayar dengan sepatutnya. Jadi, neneknya tidak bisa mendapat perawatan medis saat itu. Sehingga beliau meninggal dunia. Apapun alasannya, Kyong mengakui dia adalah seorang penjahat. Jadi Mayor tak perlu khawatir dia akan diperlakukan tidak adil. Karena memang semua itu perbuatannya. Dan rasanya akan sulit untuk menyerahkan diri karena ada hal yang dia tahu ketika melakukan pelanggaran itu. Dan saat mengejar orang-orang yang dia habisi baru-baru ini, itu sebabnya beberapa kelompok sedang memburunya sekarang. Jadi, mungkin dia akan mati jika masuk penjara. Dia bahkan tidak yakin akan sempat masuk penjara. Mayor mencoba membujuk, berkata, ia akan berusaha membantu. Tapi Kyong sudah kukuh. Ia meminta kakaknya untuk menjaga diri baik-baik. Lalu menutup panggilan. Tanpa disadari, seseorang sedang membidiknya dari belakang. Dan saat dia sadar sudah terlambat, 003 menembak kepalanya. Di sisi lain, Lejin baru saja tiba saat Mayor menelepon. Mayor memberitahu ia baru saja mendapat telepon dari Kyong dan baru saja mendengar file rekaman yang Lejin kirim. Ia meminta maaf sudah membuatnya ikut khawatir. Mayor mengira Kyong mungkin dituduh melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Karena Kyong yang dikenalnya tidak akan bertindak se-ekstrim itu. Lejin membalas, apapun situasinya, pada akhirnya itu adalah pilihan Kyong. Mayor mengiyakan. Walau keadaannya sulit, dia sendirilah yang membuat pilihan itu. Lejin lalu berkata, dia bisa bersama keluarganya sekarang berkat pilihan Mayor. Setelah menutup telepon, Lejin bergegas masuk. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Lejin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.